lembah Karan, wilayah Yaman yang subur namun terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais bin Amir Al-Qarni. Ia hidup di zaman ketika cahaya kenabian terpancar terang dari Jazirah Arab, di masa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan risalah Islam. Meski hatinya diliputi kerinduan mendalam untuk berjumpa sang Nabi, takdir menahannya di kampung halaman. Uwais bukanlah seorang bangsawan atau saudagar kaya. Ia hanyalah seorang penggembala sederhana yang hidup dalam kefakiran. Namun, di balik kesederhanaannya, tersimpan hati yang dipenuhi iman, ketakwaan, dan cinta yang luar biasa kepada Allah. Kehidupannya didedikasikan bukan hanya untuk mencari ridha Allah melalui ibadah, tetapi juga melalui pengabdian tanpa batas kepada satu sosok yang paling ia cintai dan hormati di dunia, ibunya. Sang ibu telah memasuki usia senja, fisiknya renta, penglihatannya telah tiada, dan kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Ia sepenuhnya bergantung pada Uwais untuk segala keperluannya. Keadaan inilah yang menjadi alasan utama mengapa Uwais, meskipun hidup sezaman dan imannya begitu kuat, tidak pernah bisa melakukan perjalanan jauh ke Madinah untuk bertatap muka langsung dengan Rasulullah. Uwais menerima takdirnya dengan lapang dada. Baginya, merawat sang ibu adalah jihadnya, pintu surganya. Setiap hari, ia penuhi semua kebutuhan ibunya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menunjukkan raut muka lelah atau kesal. Justru, wajahnya selalu memancarkan ketenangan dan keikhlasan, seolah-olah melayani ibunya adalah kenikmatan terbesar dalam hidupnya. Ia memahami betul kedudukan seorang ibu dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Meskipun terpisah jarak dan tak pernah bersua, nama Uwais Al-Qarni tidaklah asing di langit. Ketaatan dan baktinya yang luar biasa sampai kepada Rasulullah melalui wahyu dari Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui tentang pemuda istimewa dari Yaman ini, yang baktinya kepada ibu telah mengangkat derajatnya begitu tinggi di sisi Allah. Kisahnya menjadi bukti bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari ketenaran di mata manusia, melainkan dari ketulusan amal dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Hari-hari Uwais diisi dengan ritme pengabdian yang konstan. Pagi buta, sebelum matahari sepenuhnya menampakkan diri, ia sudah terjaga. Setelah menunaikan sholat subuh, hal pertama yang dilakukannya adalah memastikan kenyamanan ibunya. Dengan lembut ia membersihkan ibunya, menyuapinya makan, dan membantunya berwuduk jika hendak sholat. Jika ibunya ingin sesuatu, sekecil apapun, Uwais akan berusaha memenuhinya dengan segera. Ia seringkali mendudukkan ibunya di tempat yang nyaman, lalu menceritakan kisah-kisah yang menenangkan atau membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara merdu. Semua pekerjaan rumah tangga, dari memasak hingga membersihkan, ia tangani sendiri. Jika ia harus keluar untuk menggembala ternak atau mencari nafkah, ia pastikan ibunya dalam keadaan aman dan segala kebutuhannya telah terpenuhi. Tak jarang ia membawa bekal makan siangnya untuk dinikmati bersama sang ibu di rumah, agar ibunya tidak merasa kesepian terlalu lama. Perhatiannya begitu detail, memastikan alas tidur ibunya selalu bersih dan empuk, suhu ruangan selalu nyaman, dan tidak ada hal sekecil apapun yang bisa mengganggu ketenangan ibunda tercintanya. Suatu hari, sang ibu mengungkapkan sebuah keinginan yang terpendam di lubuk hatinya. "Wahai Uwais, anakku," ujarnya dengan suara lirih, "ibu sudah sangat tua. Satu keinginan terakhir ibu sebelum ajal menjemput adalah bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah." Mendengar keinginan itu, hati Uwais terenyuh. Ia tahu persis kondisi mereka. Mereka miskin, tidak memiliki harta apalagi unta atau kendaraan lain untuk melakukan perjalanan sejauh itu. Jarak antara Yaman dan Mekah terbentang ratusan kilometer, melintasi padang pasir yang ganas dan medan yang berat. Namun, Uwais tidak langsung menolak atau mematahkan harapan ibunya. Ia terdiam sejenak, memikirkan bagaimana cara mewujudkan impian mulia sang ibu. Keinginan ibunya adalah perintah baginya. Ia tidak melihatnya sebagai beban,
melainkan sebagai kesempatan emas untuk meraih ridha Allah melalui keridhaan ibunya. Tekad mulai membara di hatinya. Apapun caranya, seberat apapun rintangannya, ia akan membawa ibunya ke Baitullah. Kasih sayangnya yang tak terhingga kepada sang ibu memberinya kekuatan untuk memikirkan solusi yang tampaknya mustahil. Setelah merenung dan memohon petunjuk Allah, Uwais menemukan cara. Ia tidak punya unta, tetapi ia punya pundak yang kuat dan tekad yang membaja. Ia memutuskan untuk menggendong ibunya sepanjang perjalanan dari Yaman ke Mekah. Untuk mempersiapkan fisiknya, konon Uwais membeli seekor anak lembu dan setiap hari menggendongnya naik turun bukit. Orang-orang di kampungnya menganggapnya aneh, bahkan gila. Namun Uwais tidak peduli, ia fokus pada tujuannya. Hari demi hari, anak lembu itu bertambah besar, dan otot-otot Uwais pun semakin kuat. Tibalah musim haji. Dengan fisik yang telah terlatih dan hati yang penuh tawakal, Uwais memulai perjalanan luar biasa itu. Ia angkat tubuh renta ibunya dengan hati-hati ke atas punggungnya. Langkah demi langkah ia mulai menyusuri jalan panjang menuju Mekah. Beban di punggungnya bukan hanya berat fisik sang ibu, tetapi juga harapan dan impian ibunya. Terik matahari padang pasir menyengat kulitnya, debu-debu beterbangan menyesakkan napas, dan medan yang dilalui seringkali terjal dan berbatu. Namun, tidak sekalipun Uwais mengeluh. Setiap Kaalisa lelah menderanya, ia teringat wajah bahagia ibunya jika impian hajinya terwujud. Ia teringat janji surga di bawah telapak kaki ibu. Ia teringat ridha Allah yang ia cari. Semua itu memberinya energi baru untuk terus melangkah. Di sepanjang perjalanan, ia tetap menjaga ibunya dengan sangat baik. Ia pastikan ibunya cukup makan dan minum, melindunginya dari panas dan dingin, dan selalu berhenti di tempat yang nyaman untuk beristirahat. Banyak kafilah lain yang berpapasan dengannya merasa takjub sekaligus iba melihat pemandangan itu. Seorang anak menggendong ibunya melintasi padang pasir demi menunaikan panggilan ilahi. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan berhari-hari yang menguras tenaga, sampailah mereka di kota suci Mekah. Dengan sisa tenaga yang ada, Uwais membawa ibunya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia tawaf mengelilingi Ka'bah sambil menggendong ibunya, ia sa'i antara Syafa dan Marwah juga dengan menggendongnya. Semua itu ia lakukan dengan penuh keikhlasan dan cinta. Tangis haru sang ibu saat melihat Ka'bah dan merasakan suasana Baitullah menjadi bayaran terindah bagi semua pengorbanan Uwais. Mimpi ibunya telah terwujud melalui bakti anaknya yang tanpa batas. Selain baktinya yang luar biasa, Uwais Al-Qarni juga dikenal karena pernah diuji dengan suatu penyakit. Sebagian riwayat menyebutkan penyakit itu adalah baras, sejenis penyakit kulit yang membuat kulit belang atau putih. Penyakit ini tentu membawa kesulitan tersendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, sebagaimana kesabarannya dalam merawat sang ibu, Uwais juga bersabar menghadapi ujian penyakit ini. Ia tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ia terus berdoa, memohon kesembuhan kepada Sang Penyembuh. Di suatu waktu yang mustajab, mungkin setelah ia merasakan kebahagiaan luar biasa karena berhasil membawa ibunya menunaikan haji, atau dalam keheningan malam saat ia bermunajat, Uwais mengangkat tangannya dengan penuh kerendahan hati. Ia panjatkan doa kepada Allah, memohon agar penyakit kulit yang dideritanya diangkat. Doanya begitu tulus, lahir dari hati seorang hamba yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ia tahu bahwa hanya Allah yang maha kuasa menyembuhkan segala penyakit. Allah, yang maha mendengar lagi maha mengabulkan doa, menerima permohonan hambanya yang istimewa ini. Atas izin Allah, penyakit baras yang diderita Uwais sembuh total. Kulitnya kembali normal seperti sedia kala. Namun, ada satu hal yang tersisa. Sebagai tanda atas terkabulnya doa dan sebagai ciri khusus yang akan dikenali kelak, Allah menyisakan bekas kecil dari penyakit itu di salah satu bagian tubuhnya. Seringkali diriwayatkan berada di pundak atau lengannya, seukuran kon dirham atau dinar. Bekas kecil ini bukanlah aib atau kekurangan. Justru,
Ia menjadi semacam medali ilahi, sebuah tanda fisik yang membuktikan kedekatan Uwais dengan Allah dan kemustajaban doanya. Tanda ini kelak akan menjadi kunci penting bagi para sahabat mulia untuk mengenali sosok Uwais Al-Qarni, sang permata tersembunyi dari Yaman, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah kepada mereka. Kesembuhan ini semakin menambah keyakinan Uwais akan kuasa dan kasih sayang Allah. Meskipun Uwais Al-Qarni tidak pernah menginjakkan kaki di Madinah semasa hidup Rasulullah, namanya tidaklah asing bagi beliau. Melalui wahyu dari Allah, Nabi Muhammad mengetahui keberadaan dan kemuliaan pemuda dari Qaran ini. Rasulullah begitu menghargai tingkat kesalehan dan bakti Uwais kepada ibunya, sehingga beliau menceritakannya kepada para sahabat terdekatnya sebagai teladan dan pelajaran. Dalam sebuah majelis, Rasulullah secara khusus berbicara kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Beliau bersabda, maknanya, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu yang ia sangat berbakti kepadanya. Dahulu ia memiliki penyakit kulit, baras, lalu ia berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkannya, kecuali tersisa satu bagian seukuran dirham. Barang siapa di antara kalian yang bertemu dengannya, mintalah agar ia memohonkan ampunan untukmu. Kabar ini tentu sangat mengejutkan sekaligus mengesankan bagi Umar dan Ali, dua sahabat yang kedudukannya begitu tinggi di sisi Rasulullah. Bagaimana mungkin seorang tabi'in, generasi setelah sahabat yang tidak bertemu Nabi, memiliki kedudukan sedemikian mulia hingga Rasulullah sendiri yang memerintahkan para sahabat terbaiknya untuk meminta doa darinya? Ini menunjukkan betapa dahsyatnya pengaruh birrul walidain dan keikhlasan dalam beramal. Rasulullah juga memberikan ciri-ciri fisik dan asal-usul Uwais dengan cukup detail. Berasal dari Qaran, dari kabilah Murad, memiliki bekas penyakit kulit seukuran dirham, dan sangat berbakti kepada ibunya. Informasi ini disimpan baik-baik dalam ingatan Umar dan Ali. Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi amanah bagi mereka untuk mencari sosok Uwais Al-Qarni dan melaksanakan perintah Rasulullah jika Allah mempertemukan mereka dengannya kelak. Waktu berlalu. Rasulullah telah wafat, disusul oleh kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian, tampuk kepemimpinan umat Islam beralih ke tangan Umar bin Khattab. Meskipun sibuk dengan urusan negara dan perluasan dakwah Islam, Khalifah Umar tidak pernah melupakan wasiat Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni. Ia senantiasa mengingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari pemuda istimewa dari Yaman itu. Setiap kali musim haji tiba, atau ketika ada rombongan utusan, wufud, dari Yaman datang ke Madinah untuk berbagai keperluan, Khalifah Umar selalu menyempatkan diri untuk bertanya. Ia akan mendatangi rombongan-rombongan tersebut dan bertanya dengan penuh harap, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Kemudian ia akan bertanya lebih lanjut, apakah ia berasal dari Qaran, dari kabilah Murad? Pertanyaan ini ia ulang terus-menerus setiap tahun, setiap ada kesempatan bertemu dengan orang-orang dari Yaman. Tahun demi tahun berlalu, namun sosok yang dicarinya belum juga ditemukan. Banyak orang Yaman yang datang, tetapi tidak ada yang cocok dengan ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah, atau jika ada yang bernama Uwais, ia bukanlah orang yang dimaksud. Namun, Umar tidak pernah menyerah. Keinginannya untuk bertemu dengan orang yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tabi'in terbaik dan yang doanya mustajab begitu besar. Ia terus mencari dengan sabar dan gigih, didorong oleh ketaatannya kepada perintah Rasulullah dan kerinduannya akan keberkahan doa Uwais. Pencarian ini menunjukkan betapa Khalifah Umar sangat menghargai wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengakui keutamaan orang lain meskipun orang tersebut tidak seterkenal dirinya. Ia, seorang Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam yang disegani, dengan rendah hati mencari seorang tabi'in sederhana dari Yaman hanya untuk meminta didoakan. Ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati dan pengakuan atas kemuliaan orang lain berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Akhirnya, pada suatu musim haji di masa kekhalifahannya, kesabaran Khalifah Umar membuahkan hasil. Seperti biasa,
Ia mendatangi rombongan jamaah haji dari Yaman dan mengajukan pertanyaannya yang khas, apakah di antara kalian ada Uwais bin Amir dari Karan, kabilah Murad? Kali ini, jawaban yang ditunggu-tunggu datang. Seseorang dari rombongan itu menjawab, "Ya, ada. Dia ada bersama kami, sedang menjaga perbekalan kami." Orang tersebut menunjuk ke arah seorang lelaki sederhana yang tampak sedang sibuk dengan barang-barang rombongan, sedikit menjauh dari keramaian. Khalifah Umar, didampingi oleh Ali bin Abi Thalib, segera menghampiri lelaki tersebut. Dengan hati berdebar penuh harap, Umar memulai percakapan, "Apakah engkau Uwais bin Amir?" Lelaki itu menjawab, "Ya." Umar melanjutkan, "Berasal dari Karan, kabilah Murad?" Ia menjawab, "Ya." Umar bertanya lagi, "Apakah engkau dahulu memiliki penyakit kulit, baras, lalu sembuh kecuali bagian seukuran dirham?" Lelaki itu, yang tak lain adalah Uwais Al-Qarni, menjawab, "Ya." Umar kemudian meminta izin untuk melihat tanda tersebut. Setelah Uwais menunjukkannya, Umar dan Ali langsung yakin bahwa inilah orang yang dimaksud oleh Rasulullah. Tanpa ragu, meskipun ia adalah seorang khalifah yang agung dan Uwais hanyalah rakyat biasa, Umar dengan penuh kerendahan hati berkata, "Mohonkanlah ampunan untukku kepada Allah." Uwais terkejut dan merasa sangat tidak pantas. "Bagaimana mungkin aku memohonkan ampunan untukmu, wahai Amirul Mukminin? Engkau adalah sahabat Nabi, seorang khalifah, kedudukanmu begitu mulia. Akulah yang seharusnya meminta doa darimu," jawab Uwais dengan penuh ketawadhuan. Namun Umar menjelaskan, "Aku melakukan ini karena melaksanakan perintah Rasulullah. Beliau berpesan jika aku bertemu denganmu, aku harus meminta agar engkau memohonkan ampunan untukku." Mendengar bahwa itu adalah perintah langsung dari Rasulullah, Uwais Al-Qarni tidak bisa menolak. Dengan hati yang khusyuk, ia pun mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, memohonkan ampunan untuk Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Momen pertemuan itu begitu singkat namun syarat makna, mempertemukan dua sahabat Nabi yang mulia dengan seorang tabiin yang kemuliaannya tersembunyi namun diakui oleh langit. Setelah pertemuan itu, Umar sempat bertanya kemana Uwais akan pergi selanjutnya, dan Uwais menjawab akan menuju ke arah Syam atau Kufah dalam riwayat lain, memilih untuk kembali menghilang dari keramaian. Setelah pertemuan bersejarah dengan Khalifah Umar dan Ali, Uwais Al-Qarni menyadari bahwa dirinya kini telah dikenal. Padahal, sepanjang hidupnya ia lebih memilih untuk hidup dalam kesederhanaan dan tidak menjadi pusat perhatian. Kemasyhuran baginya bukanlah tujuan, ibadahnya adalah murni untuk Allah semata. Karena itu, ia memutuskan untuk pergi menjauh, membaur di tengah masyarakat luas di Kufah, Irak, agar ia bisa kembali beribadah dengan tenang tanpa diketahui keistimewaannya oleh banyak orang. Ia memilih jalan zuhud dan kerendahan hati hingga akhir hayatnya. Kisah Uwais Al-Qarni meninggalkan warisan hikmah yang tak ternilai bagi umat Islam sepanjang masa. Pelajaran moral utama dari legenda ini adalah tentang kedudukan mulia birrul walidain, berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Pengabdian total Uwais kepada ibunya, bahkan dengan menggendongnya ribuan kilometer untuk berhaji, menjadi sebab utama Allah mengangkat derajatnya begitu tinggi dan mengabulkan doa-doanya. Ini adalah pengingat bahwa ridha Allah seringkali terletak pada ridha orang tua, dan pintu surga dapat terbuka lebar melalui pengabdian tulus kepada mereka. Kisah ini menggarisbawahi bahwa bakti kepada ibu adalah salah satu amalan paling agung dalam Islam. Selain itu, kisah Uwais Al-Qarni mengajarkan tentang pentingnya keikhlasan dalam beramal dan kerendahan hati, tawadhu. Uwais tidak pernah mencari popularitas atau pengakuan atas kesalehan dan baktinya. Doanya yang mustajab dan kesembuhannya adalah karunia Allah yang ia syukuri dalam diam. Ketika kemuliaannya akhirnya terungkap melalui wasiat Rasulullah, ia justru memilih untuk menjauh dari sorotan agar ibadahnya tetap terjaga kemurniannya.
Ini menunjukkan bahwa nilai sejati seorang hamba di sisi Allah tidak ditentukan oleh ketenarannya di dunia, melainkan oleh ketulusan niat dan kesungguhan amalnya. Terakhir, kisah ini juga memberikan pelajaran bahwa kemuliaan spiritual dan kedekatan dengan Allah tidak selalu bergantung pada pertemuan fisik dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in, mencapai derajat yang begitu tinggi hingga doanya diminta oleh sahabat-sahabat terbaik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memberikan harapan dan motivasi bagi seluruh umat Islam di setiap zaman bahwa dengan iman yang kuat, ketakwaan yang mendalam, dan amal saleh yang ikhlas, terutama bakti kepada orang tua, siapapun dapat meraih kedudukan mulia di sisi Allah. Uwais adalah bukti nyata bahwa penghuni langit bisa jadi adalah mereka yang tidak dikenal di bumi.